Oke, selamat malam teman-teman CGP yang hebat dan luar biasa. Kali ini saya akan membawakan materi studi kasus modul 3.1 ya. Dimana di grup B ada saya sendiri Iwayan Swece, yang kedua ada Bapak Kayan Rudi Arte, yang ketiga ada Bapak Wayan Adi Suartana. Oke, seperti apa studi kasusnya? Kita akan bahas dan lihat di sini. Oke. Di sini kasusnya kita menggunakan paradigma etika ya. Untuk mempunyai pemahaman yang baik tentang pengambilan keputusan, sudah seharusnya kita menghargai konsep dan prinsip etika yang universal dan disepakati bersama. Seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, di dalam situasi dilema etika menyajikan paradigma, yaitu yang pertama ada individual lawan masyarakat or individual vs community, yang kedua ada rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy, terus yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, truth vs loyalty, terus yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang or short term versus long term. Sementara itu, untuk pengambilan keputusan diperlukan prinsip-prinsip yang melandasinya. Terdapat 3 prinsip yang akan membantu dalam menghadapi sejumlah pilihan yang penuh dengan tantangan dalam pengambilan keputusan, yakni berpikir berbasis hasil akhir or ends-based thinking. Yang berikutnya berpikir berbasis peraturan rule-based thinking. Yang terakhir berpikir berbasis rasa peduli or care-based thinking. Kasus. Oke, studi kasusnya adalah seperti ini. Ini deskripsi kasus. Ada laporan berupa WA atau WhatsApp yang ditujukan kepada KTU, Ketua Tata Usaha, yang menginformasikan ada seorang siswa kelas 12 sedang berbadan 2 atau hamil. Dalam WhatsApp tersebut disebutkan nama siswa serta jurusannya. Sontak saja Ketua Tata Usaha atau Kepala Tata Usaha yang menerima WA tersebut menyampaikan kepada Kepala Sekolah. Kemudian Kepala Sekolah memanggil guru BK untuk menghubungi siswa yang bersangkutan untuk diajak berkomunikasi dan mengklarifikasi informasi dari masyarakat tersebut. Setelah dikonfirmasi, ternyata informasi itu benar dan siswa mengakui bahwa dia sedang hamil. Pihak sekolah, dalam hal ini Kepala Sekolah, langsung memanggil siswa yang bersangkutan beserta guru BK untuk berdiskusi di ruang Kepala Sekolah. Siswa tersebut menyampaikan bahwa informasi tersebut belum disampaikan ke orang tua, maksudnya tentang kehamilannya ya, orang tua mereka, karena rasa takutnya. Pihak sekolah dalam hal ini BK menyarankan siswa agar berkomunikasi terlebih dahulu dengan orang tua sebelum melakukan diskusi di sekolah. Keesokan harinya siswi didampingi oleh orang tuanya menghadap ke sekolah guna melakukan diskusi tentang kelanjutan pendidikan putrinya. Dari pihak keluarga memohon kepada kepala sekolah untuk memberikan kelonggaran dengan memberi kebijakan mengikuti keberlangsungan pendidikan sampai tamat. Itu permintaan orang tuanya. Jadi orang tua walaupun anaknya masih lagi hamil, tapi pendidikannya tetap harus bertumbuh kembang. Oke. Poin permasalahan yang pertama ada laporan masyarakat tentang siswi hamil. Terus yang kedua, siswi kelas 12 hamil 2 bulan. Ini hamilannya masih kecil ya. Terus yang ketiga, tidak ada aturan mengeluarkan siswi hamil. Jadi aturan itu tidak di Indonesia, di dunia pendidikan itu sudah jelas ya. Bahkan dari himbauan menteri bahwa siswi hamil tidak boleh dikeluarkan dari sekolah. Yang keempat, ada waktu efektif belajar masih 3 bulan. Oke. 9 langkah. Nah, disinilah 9 langkah atau problem solving yang akan kita discuss. Jika situasinya adalah situasi dilema etika atau paradigma yang terjadi pada situasi tersebut adalah keadilan dan keasihan. Artinya, asas keadilan itu mengacu kepada keberlangsungan hak anak dalam menikmati pendidikan dan mengacu pada rasa kasihan ini berdasarkan pada rasa kemanusiaan dan kasih sayang, bahwa apapun kondisi anak, pendidikan itu wajib keberlangsungannya untuk memenuhi beban mental dan psikologisnya. Artinya solusinya di sini adalah pendidikan yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif.
Berikutnya nomor 2, apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Sini uji legalnya ya. Dalam kasus ini tidak ada. Karena apa? Karena sudah jelas pendidikan adalah hak setiap anak. Karena itu sudah tertuang dalam pasal 31 ya. Dan di Konvensi PBB juga dinyatakan bahwa diskriminasi terhadap anak yang dalam posisi hamil itu harus ditiadakan. Jadi mereka yang hamil tetap memberikan hak prerogatifnya untuk menikmati pendidikan. Terus yang kedua, apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Uji legalnya dalam kasus ini tidak ada. Karena hamil itu bukan pelanggaran hukum. Jadi kalau pelanggaran hukum artinya kalau dia hamil dihukum atau dipenjara, itu tidak ada. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Uji regulasi tidak ada. Kasus ini murni kesalahan seluruhnya dilakukan oleh murid yang bersangkutan. Terus yang keempat, berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Uji intuisi ada tentunya, karena kalau berbicara fakta dan aturan, tentunya posisi kontrol orang tua kepada anaknya yang sangat kurang, sehingga kelakuan anak di fase non stabil bisa berimplikasi negatif terhadap perkembangan pendidikannya, sehingga akan berimplikasi negatif terhadap diri dan lingkungan. Nomor 5, apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak atau elektronik atau menjadi viral di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman? Di sini saya akan merasa tidak nyaman karena menyangkut nama baik anak yang bersangkutan juga, nama baik sekolah dalam upaya menanamkan pendidikan karakter ke murid. Nomor 6, kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Uji panutan atau idola berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli or care-based thinking. Karena masih ada waktu untuk siswa dapat menyelesaikan pendidikan selama 3 bulan ke depan sampai kelulusan, sebagai kepala sekolah harusnya berani mengambil keputusan yang visioner dengan memberikan kebijakan homeschooling dengan ikut berperan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran secara online. Ini hampir sama dengan belajar blended learning ya, pembelajaran online. Jadi pembelajarannya anak tetap belajar tapi dia belajarnya di rumah, karena ini situasinya hamil 2 bulan dengan rentan waktu di semester 2 yang tinggal lagi 2 bulan saja. Jadi fleksibel dengan mengacu kepada rasa keadilan dan kemanusiaan itu sangat tepat, karena adil untuk semua pihak. Oke. Nomor 7, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Investigasi opsi trilema 3 dilema permasalahan. Itu ada dengan menyarankan keluarga siswi untuk pindah atau mengikuti pembelajaran pada lembaga pendidikan non formal yang full, melakukan pembelajaran homeschooling sehingga psikologi siswa tidak terganggu. Terus yang nomor 8, apa keputusan yang Anda ambil? Karena masih ada waktu untuk siswa dapat menyelesaikan pendidikan selama 3 bulan, jadi keputusan saya sebagai seorang kepala sekolah ke depan sampai kelulusan, sebagai kepala sekolah harusnya berani mengambil keputusan yang visioner. Ini artinya saya sebagai kepala sekolah tentunya melakukan tindakan yang adaptif, korektif, dan inovatif yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, bahwa apapun permasalahan itu bukan menjadi sebuah halangan, tetapi menjadi sebuah tantangan untuk kita selalu bisa memberikan pendidikan, pengajaran yang menghamba kepada anak, bukan menghina kepada anak. Jadi karena dengan menghamba berarti kita memberikan pembelajaran yang homeschooling online ya. Kebijakan homeschooling online dengan ikut berperan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran secara online. Jadi untuk menghilangkan rasa malu anak itu, baik kepada dirinya sendiri, teman, lingkungan, dan yang lainnya, jadi kita kondisikan anak untuk belajar di rumah. Jadi homeschooling online, biar dia juga bisa fokus mengurus keadaannya, terutama mengurus kehamilannya. Jadi dengan kita kasih homeschooling, otomatis secara psikologis ataupun mental anak ini tetap akan menjadi kebanggaan buat dirinya sendiri dan calon anaknya. Bukan sudah jatuh ketipan tangga lagi kalau kita keluarkan dia dari sekolah. Karena dalam undang-undang pendidikan kita tidak boleh mengeluarkan anak dalam posisi hamil. Justru kita harus mendampingi dia dengan tetap memberikan pendidikan
di sekolah tersebut. Karena sesuai dengan Konvensi PBB tahun 1946 itu adalah hak prerogatif anak mendapatkan pendidikan. Terus di Undang-Undang Dasar 45 juga sudah tercantum di pasal 31 adalah setiap anak, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Terus yang ketiga ada himbauan dari Bapak Menteri bahwa siswi hamil tidak boleh dikeluarkan dari sekolah. Tidak ada aturan untuk mengeluarkan anak dalam posisi hamil. Terus nomor 9, prinsip mana yang Anda gunakan dan mengapa? Dalam kasus ini, prinsip yang saya gunakan adalah care-based thinking, yakni segala suatu keputusan berdasarkan rasa peduli dan kemanusiaan, namun tetap mengedepankan musyawarah dan melibatkan pihak-pihak terkait guna pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil dapat menjadi solusi bersama yang tidak merugikan. Artinya apa? Seorang pemimpin harus sering melakukan tindakan coaching, kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi. Sehebat apapun pemimpin itu tetap memerlukan koordinasi, kolaborasi dalam mengambil keputusan, karena lembaga ini adalah lembaga milik kita bersama, bukan milik kita sendiri. Jadi kita tidak boleh menggunakan hak ego sektoral dalam mencari keputusan yang bermoral. Oke, thanks for watching ya. Jadi sekian ulasan singkat saya tentang studi kasus di sebuah SMK di mana ada seorang siswi yang hamil 2 bulan di semester 2 yang pembelajarannya tinggal lagi 2 bulan. Jadi kita tetap berikan keadilan yang berasaskan kemanusiaan, di mana kita tidak mengeluarkan mengeluarkan anak itu dari sekolah, tetapi tetap melanjutkan sekolah dengan sistem pembelajaran homeschooling online. Terima kasih, see you next time and bye.